Kita tunggu sambungannya. Belum ada. Sekali lagi saya mau mengingatkan aja bahwa obrolan sore hari ini akan seputar obrolan pejuang corona. Masih bersama Yapika ActionAid dan bersama saya tentunya seputar bansos di tengah himpitan pandemi. Dan pembicaraan kita saya akan ditemani oleh Bapak Alamsyah Saragih, Komisioner dari Ombudsman Republik Indonesia. Masih saya tunggu sambungannya. Soalnya masih belum masuk. Bagaimana puasanya semuanya? Semoga itu dia masih lancar. Oke. Nah, ya maksudnya sudah tersambung. Ya. Selamat sore, Pak Alamsyah. Selamat sore, Reza. Iya, selamat sore. Pak. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya, Pak Alamsyah Saragih. Ya, selamat. Dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Sampai hari ini kita puasa dan masih suasananya fresh. Ya, mudah-mudahan seterusnya kita bisa sehat. Amin, amin Pak. Pak, kita akan berbicara mengenai bansos di tengah himpitan pandemi. Itu tema saya sore hari ini. Dan tentunya mungkin ada banyak sekali yang bertanya-tanya, teman-teman juga yang belum terlalu mengenal apa itu sebenarnya ombudsman. Mungkin Pak Alamsyah boleh sedikit menjelaskan tentang apa itu ombudsman, kemudian tugas pokok dan mungkin sedikit contoh yang bisa diberikan. Silakan Pak. Iya, Riza, saya mungkin harus menjelaskan ombudsman itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi dia memang khusus dibentuk oleh undang-undang untuk mengawasi itu. Kita ada 9 orang pimpinan di sini dan masing-masing berbagi sektor. Yang dilakukan adalah apabila ada warga yang mengadu ke kita dan kemudian kita lihat hal tersebut memang ada masalah, kita sebut biasanya istilahnya maladministrasi. Maladministrasi itu adalah apabila penyelenggara pelayanan publik kadang-kadang menyimpang dari aturan, melakukan penundaan berlarut dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilaporkan ke ombudsman dan biasanya kemudian kita periksa apakah betul memang ada maladministrasi. Kalau dia memang terbukti, biasanya kita minta lakukan perbaikan. Nah, tidak jarang sampai kita menerbitkan rekomendasi. Tapi umumnya biasanya setelah kita undang, kita panggil, diskusi, kadang-kadang perbaikan dilakukan pada saat itu juga, sehingga bisa lebih cepat, lebih bagus. Nah, itu yang dilakukan oleh ombudsman, Reza. Dan sebagai contoh, kadang-kadang kita menerima dalam situasi normal nih ya, ada ibu yang datang ke ombudsman mengatakan bahwa sudah 2 tahun sertifikat tanahnya tidak jadi-jadi juga. Nah, biasanya kemudian kita proses, kita panggil apakah betul, ternyata kadang-kadang ada persoalan tentang tanahnya yang overlap. Maka kita minta diperbaiki ukurannya dan kemudian terbit. Ada yang kadang-kadang setelah kita panggil dalam sebulan terbit. Nggak tahu kenapa, mungkin dulu aparat yang bersangkutan agak abai gitu ya. Itu yang kadang-kadang banyak sekali laporan-laporan begitu dan hampir tahun lalu kita hampir mencapai 10.000 laporan dari warga negara yang dilaporkan ke ombudsman. Nah, dalam situasi COVID ini juga beberapa waktu lalu kadang-kadang ada laporan yang harus kita respon dengan cepat. Itu menyangkut orang mau masuk rumah sakit, dia sudah punya gejala, tidak dapat rumah sakit gitu ya. Sampai 2 hari, cukup melelahkan juga, tapi ya apa boleh buat, situasi kita memang serba darurat dan memang ombudsman tugasnya begitu. Gitu, Rika. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Alamsyah. Saya akan juga masuk ke pertanyaan berikutnya tentang sebenarnya di tengah situasi pandemi COVID seperti ini, karena memang sesuai dengan tema kita yaitu bansos di tengah pandemi, di tengah wabah gitu ya, di tengah himpitan wabah. Sebenarnya kita tahu banyak sekali hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat maupun daerah tentang bantuan sosial dan lain-lain. Nah, mungkin sejauh ini
adakah temuan-temuan yang dianggap cukup signifikan oleh Ombudsman sendiri terkait dengan pengawasan dilakukan di lapangan mungkin tentang penyaluran bantuan sosial ini? Karena tadi Pak Alamsyah menyebutkan tentang banyak sekali juga pengaduan-pengaduan misalnya terkait tanah. Tapi mungkin khusus di tengah wabah seperti ini, apakah ada temuan yang cukup signifikan Pak Alamsyah? Ya, paling banyak biasanya orang merasa bahwa kenapa kok saya tidak dapat bantuan. Saya merasa tetangga saya dan saya sama nasibnya, tapi kok saya tidak dapat. Dan setelah kita cek, misalnya ternyata memang yang bersangkutan datanya tidak ada di dalam daftar, gitu ya. Kenapa? Karena memang daftar yang ada selama ini yang digunakan adalah data pada saat situasi normal. Nah, gitu yang sering kali terjadi nih di dalam bantuan sosial ya. Di beberapa daerah ada yang wali kota atau gubernurnya cukup berani, sudah yang penting tidak ada dalam daftar, dia layak, kasih dulu kita perbaiki data sambil berjalan. Ada juga Pemda yang takut, nanti saya dianggap memberikan ke yang tidak berhak, saya akan diperiksa polisi dan lain sebagainya. Jadi campur aduk dan kadang-kadang kita harus yakinkan betul bahwa yang penting jangan telat, orang harus bisa makan. Karena apa? Karena pembatasan sosial itu intinya adalah orang di rumah. Bukan bagi-bagi bansos, itu kan cuma konsekuensi saja dari orang harus di rumah. Kira-kira gitu, Riza. Itu yang paling sering. Data, ada juga yang kok saya dapat, saya ini tidak patut loh, saya mampu, gitu ya. Nah, kadang-kadang ya kita ingatkan supaya data diperbaiki lagi. Begitu, Riza. Kalau koreksi kalau saya salah, Pak, tapi sebagai pengawas kebijakan-kebijakan publik, begitu ya, kira-kira kalau saya boleh ambil secara singkat gitu. Dari pengaduan-pengaduan atau temuan-temuan yang tadi dijelaskan oleh Pak Alamsyah, adakah fungsi Ombudsman kemudian bisa memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat tentang atau ke pemerintah daerah misalnya terkait dengan ini loh, penyaluran yang ini sepertinya pendataannya tidak berjalan dengan baik. Apakah sudah dilaksanakan mungkin tata laksana yang baik seperti apa dan lain-lain gitu. Apakah boleh memberikan rekomendasi atau seperti apa sistem kerjanya? Ya, the Ombudsman itu bisa, satu, dia menyelesaikan case by case, atau kalau dia lihat ada problem yang sifatnya mendasar gitu ya, kebijakan, kita boleh memberikan saran atau rekomendasi tadi untuk perbaikan. Namun demikian, biasanya dalam situasi yang sangat cepat seperti ini, kita lebih mengutamakan persuasi langsung ke pemerintah daerah. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya lebih makro, seperti kemarin saya minta supaya bansos dikonsolidasi saja, jangan pecah-pecah gitu ya. Nah itu bisa kita pakai rekomendasi. Tapi kalau yang case by case ya kita treatment satu persatu. Dan memang cukup melelahkan, Riza, dan akhirnya kita mulai minggu ini tadi Ketua Ombudsman sudah merilis bahwa kita membuka posko pengaduan supaya bisa lebih banyak dan lebih cepat. Jadi masuk ke Ombudsman, kita deliver ke penyelenggara, terus kita pantau dia perbaikannya dalam hitungan jam, hari gitu ya, supaya bisa selesai. Boleh saya tahu tentang posko ini, Pak Alamsyah? Jadi posko ini bisa diakses oleh masyarakat atau bagaimana? Bisa diakses oleh masyarakat online gitu ya. Online. Dia dengan nomornya ada, bisa dibuka di website Ombudsman, di situ orang akan dapat, dan di semua perwakilan kita akan segera merespon ketika ada keluhan-keluhan masuk ke situ. Kita terpaksa melakukan ini. Boleh saya tahu di mana alamat websitenya mungkin? Boleh di-share? Alamat websitenya ombudsman.go.id. Silahkan dibuka di website. Ombudsman.go.id. Ya, di situ nanti sudah ada satu flyer, kanal COVID-19. Jadi langsung bisa buka di situ. Baik, beberapa COVID-19 ya. Ya, untuk Ombudsman. Kita punya satu tim khusus untuk merespon itu, mereka yang akan pantau perkembangan waktu per waktu. Gitu ya. Baik, Pak Alamsyah. Ini ada juga sejak 31 Maret 2020 kita sama-sama ketahui bahwa ada sesuatu yang diterbitkan oleh pemerintah juga, yaitu PP nomor 21 tahun 2020 gitu ya. Iya, betul. Apa menurut Ombudsman sendiri dalam hal ini terkait dengan penerapan PSBB yang telah diberlakukan di Jakarta juga mungkin di daerah-daerah lain, sudah cukup baik kah? Sudah cukup efektif? Atau kalau memang belum, kira-kira ada
apa kira-kira persoalan yang menjadi persoalan inti sejauh ini? Iya Riza, saya sering bilang bahwa PP tersebut diterbitkan 1 tahun lebih ya. Tahun 2018 itu sudah diminta undang-undang untuk segera bikin PP. Setelah kejadian kita baru bikin PP ya. Sudahlah, enggak apa-apa kan kita memang terbiasa begitu. Jadi baru terbit PP-nya. Tapi sayangnya PP itu pun cuma mengatur tentang PSBB, padahal dia itu mengatur juga harusnya tentang karantina dan lain sebagainya ya. Tapi sudahlah, dalam situasi darurat kita sudah punya PP, terus dari PP turun peraturan Menteri Kesehatan tentang pembatasan sosial berskala besar. Ya. Diterapkan, dan pada saat itu kami pernah menerbitkan saran bahwa ada 21 saran kepada Presiden yang kami sampaikan harus segera dilakukan A, B, C, D gitu sampai 10 item. Salah satunya adalah tentang pengaturan pengusulan tentang PSBB ini ke Kementerian Kesehatan. Sudah keluar peraturan menterinya. Namun demikian, saya lihat perkembangan terakhir, kok tiba-tiba ada yang satu provinsi jadi PSBB gitu ya. Kami juga jadi evaluasi dari kita bayang kalau satu provinsi PSBB, masa petani nggak boleh ke sawah? Siapa yang mau masuk makanan gitu kan? Nah, padahal PSBB biasanya adalah di daerah-daerah urban yang memang jadi epicentrum. Mungkin cuma 2-3 kota atau kabupaten di provinsi itu, itulah harusnya yang jadi prioritas. Nah, bertambah lagi, hari ini saya lihat, saya terima bahwa kemarin katanya Gorontalo sudah ditetapkan kota, bukan, satu provinsi. Saya semakin bingung. Jadi, mungkin perlu catatan bagi Ombudsman, tampaknya PSBB ini kok jadi seperti kebutuhan daerah untuk apa ya? Saya cek, jangan-jangan untuk legitimasi bagi-bagi bansos. Nah, kita menyimpang lagi nih dari tujuan. Padahal sebetulnya kan bantuan sosial itu harus diberikan agar orang bisa stay di rumah. Nah, oke lah. Karena ada kasus itu, Pak Alamsyah, ada kasus yang baru ini terjadi soal pelabelan baru terkait dari hand sanitizer yang diberikan oleh Kemensos, lalu kemudian labelnya di-wrap lagi dengan salah satu tokoh publik juga gitu ya, kepala daerahnya kalau saya tidak salah. Ya, dan kita lihat karena ini mau pilkada ya, makanya saya berpikir apa pilkada kita diundurkan aja lah tahun depan gitu. Kalau situasi seperti ini. Jadinya macam-macam di Lampung saya lihat sudah ada bansos di beras dikasih label, diubah persis seperti tadi, dikasih label kandidat, Jateng ada gitu. Wah, saya bilang ini bahaya juga. Nah, kita juga evaluasi kenapa sih di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung orang masih berkeliaran gitu ya. Setelah kita cek, tampaknya juga nilai bantuannya masih terlalu kecil, Riza. 600.000 bagi orang yang sedang kehilangan pendapatan karena dia harus tinggal di rumah, karena dia bukan orang yang bekerja tetap begitu ya, bukan anggota Ombudsman yang digaji oleh negara. Nah, ini dia kan kehilangan mata pencarian. Kalau dikasih 600.000, maka dia pikir tidak cukup, dia tetap harus keluar rumah untuk mencari. Jadi besaran pun jadi concern bagi kami. Nah, saya sempat berdiskusi juga Pak Alamsyah dengan Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Mahfud MD, dan terakhir kemarin dengan Pak Hilman Farid terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu ya. Menarik sekali ketika tadi Pak Alamsyah menyinggung soal penyerahan bantuan sosial ini kemudian memakai data-data yang sebelumnya mungkin di tengah situasi yang normal sebelumnya. Sedangkan sekarang ini ada data-data baru yang harusnya sudah dimasukkan gitu ya, atau didata ulang, diupdate. Betul. Karena ya seperti yang tadi Pak Alamsyah juga katakan, ada banyak sekali orang-orang yang terdampak yang sebelumnya mungkin mereka dianggap mampu bekerja, atau mungkin bekerja harian terus di PHK dan sama sekali kehilangan pekerjaan. Memang saya rasa bantuan itu mungkin memang dirasa masih sangat kecil gitu ya. Lalu apa sebenarnya yang mungkin bisa diberikan seperti pencerahan atau masukan lah. Saya katakan masukan deh gitu ya, dari Ombudsman. Karena kan dana yang diserap ini cukup besar sebenarnya kalau secara keseluruhan. Iya, kalau saya lihat pertama itu kan kita masih terlalu banyak variasi nih programnya. Ada PKH gitu ya, itu program normal yang dipakai untuk menyalurkan bansos. Ada kartu sembako, itu sudah mirip. Ada kemudian mau mengembangkan bantuan langsung tunai. Ada kartu prakerja yang kontroversial itu. Nah, menurut saya dengan dana 110 triliun, saya sudah simulasikan sebetulnya kita butuh kira-kira 130-an triliun. Nggak terlalu jauh dari 110. Tapi ini jadi tidak berarti kalau dipecah-pecah. Sehingga budget per individunya jadi kecil.
Saya berpikir dengan anggaran apabila dikasih dengan 1,5 untuk daerah PSBB, 1.500.000, dan kemudian 1 juta untuk di daerah non PSBB, kita masih bisa mengcover kira-kira sampai orang yang punya income 75% di atas garis kemiskinan. Dan baru selesai, saya dapat datanya, kita simulasikan. Ya. Maka saran kita dari Ombudsman, konsolidasikan semua program ini dalam satu skema yang lebih sederhana. Misalnya BLT, atau katakanlah transfer ke dalam rekening sebagian, satu dalam virtual account yang bisa untuk beli sembako seperti GoPay. Tapi kalau dianggap terlalu canggih, oke lah, dia cash transfer. Negara lain juga begitu. Jadi bikin cash transfer, sehingga dia bisa beli misalnya lewat transportasi daring, dan itu tidak akan mematikan mata rantai yang ada. Tapi kalau sekarang tiba-tiba kementerian beli sembako segala macam, terjadi kemarin kan, kita habis panen, harga di petani gabah jeblok, tapi harga beras mahal. Karena tiba-tiba ada permintaan. Jadi menurut saya konsolidasikan skema-skema yang ada, sederhanakan dia, dan kemudian besar bantuan per orang itu naikkan dengan jumlah yang layak, minimum 1.500.000 untuk daerah PSBB, dan bisa 1 juta untuk daerah yang non PSBB. Kita bisa lebih simple dan bisa lebih efektif, dan di negara manapun, Riza, itu salah sasaran niscaya terjadi. Tapi mereka punya self correction yang cepat, karena kan situasi berubah, orang tiba-tiba dulu tidak ada masalah, sekarang jadi masalah. Nah itu harus fleksibel, pemerintah harus cepat mengubah itu, dan dikasih kewenangan penyelenggara untuk mengubah. Kira-kira ada yang menarik, ada yang berkomentar juga dari Chui Anche. Betul, di Korea tempat saya tinggal, bantuan dari pemerintah Korea itu hanya satu program dan ditransfer ke rekening masing-masing. Yes, kira-kira begitu. Nah itu kan satu contoh ya. Kalau Kanada lebih unik, dia kasih transfer, transfernya semakin berkurang apabila orang itu income-nya lebih tinggi. Jadi sistem degresif. Nah Indonesia nggak mungkin, Riza, karena 57% pekerja kita informal, sehingga kita nggak punya basis data yang lengkap untuk itu. Tapi ya setidak-tidaknya kalau modelnya flat, ya mirip seperti di Korea atau tempat lain, nggak ada masalah. Jadi jangan terlalu banyak variasi lah, nanti malah akhirnya mengecilkan dan tidak efektif gitu ya. Pak Alamsyah, mungkin nggak ya, ini hanya pikiran saya yang mungkin anggap aja pikiran masyarakat umum gitu ya, sedangkan saya sempat membuat perhitungan atau analisa kecil-kecilan ya. Kalau rata-rata orang Indonesia makan atau uang belanja misalnya 50.000, 75.000 sampai 100.000 gitu ya. Sempat saya membuat hitung-hitungan kecil bahwa kalau 14 hari diberlakukan untuk karantina kayak PSBB dan lain-lain gitu, di mana orang mungkin keluar rumah seperlunya dan lain-lain, itu per rumah tangga akan membutuhkan dana sekitar 1.050.000 gitu ya per 14 hari itu gitu kurang lebih. Nah menurut saya itu baru untuk 2 minggu, dan mereka bisa cukup membeli bahan makanan yang bisa dimakan tiga orang per hari gitu ya, dengan 2 kali makan gitu. Nah, apakah sebenarnya memungkinkan untuk masyarakat-masyarakat pada umumnya yang sudah terdata misalnya di bank-bank daerah, kemudian dipantau dari data yang sudah ada, jadi mereka bisa menerima bantuan secara yang seperti tadi dibilang itu cash misalnya gitu, ditransfer melalui data-data yang ada di bank-bank daerah, itu masih mungkin dikaryakan nggak tuh, Pak Alamsyah? Ya, bank itu adalah yang paling mungkin punya data. Kedua, BPJS Kesehatan punya data. Betul. Begitu banyak kan orang ke sana. Jadi kalau soal akses datanya tampaknya tidak terlalu rumit, Rizal. Cuma menetap siapa yang berhak dapat, itu yang selalu pada batas mana. Dan saya kira buang dulu soal apakah tepat atau tidak. Yang penting mulai dari yang paling bawah. Nanti limit batas budget kita sampai mana, berhenti situ apa boleh buat, begitu ya. Karena ini kan kompensasi, jadi jangan juga kita anggap salah dan lain sebagainya. Memang keterbatasan kita, tapi saya setuju, hitungan saya itu 1.050.000 itu untuk daerah non PSBB, untuk daerah PSBB 1.500.000, Riza. Jadi sebetulnya budget masih ada kalau kita mau upayakan gitu ya. Nah, pertanyaan orang, kita kan juga butuh bantu nanti yang usaha kecil. Nah, kalau usaha kecil dan lain sebagainya, karena itu produktif, silakanlah bantu dari dialokasikan dari pinjaman negara nanti gitu ya, yang government loan dan sebagainya. Tapi untuk yang APBN murni ini,
fokus untuk bantuan sosial dan layanan kesehatan. Saya yakin bisa, asal menteri-menteri mau agak mengalah, programnya dilebur dulu. Nah, ini yang paling sulit di Indonesia, Riza. Oh, itu sulit. butuh, Ya, saya cukup sepakat dengan itu karena masing-masing kementerian rasanya sudah punya program masing-masing dan mungkin ingin menunjukkan juga performanya masing-masing. Betul. Betul. Nah, kuncinya di situ. Kalau kesadaran bahwa ini dilebur, sebetulnya diam-diam semua pejabat juga udah sadar ini perlu dilebur, disederhanakan. Tapi kan eksistensi tiap kementerian ini yang harus, nah dirijennya mungkin presiden atau Menko bisa ngajak mereka bicara bareng gitu ya. Kira-kira begitu. Apa sebenarnya yang mungkin terjadi, Pak Alamsyah? Kira-kira kalau misalnya kita berbicara adanya ketidaktepatan sasaran atau mungkin bantuan yang penyebarannya juga kita nggak tahu gitu ya, sudah tepat atau belum. Sebenarnya apa dampak yang paling besar yang akan mungkin terjadi gitu kalau menurut dari pandangan Ombudsman sendiri sejauh ini? Yang paling bahaya kalau dia sering salah sasaran dan orang melihat itu distrust ke pemerintah sangat besar efeknya dalam situasi seperti ini. Di mana-mana situasi bencana itu yang paling penting adalah trust. Coba kita perhatikan, Riza ya, di negara-negara yang relatif berhasil mengatasi efek buruk, suffer ini dari dampak ini adalah negara-negara yang bukan karena dia punya fasilitas kesehatan yang baik, tapi negara-negara yang memiliki kemampuan pengendalian sosial yang baik seperti New Zealand, Vietnam, gitu ya. Nah, kuncinya maka pengendalian sosial. Bagaimana supaya pengendalian sosial ini bisa efektif? Ya, satu, harus ada trust. Kedua, kebijakan yang konsisten. Jangan hari ini bilang stop, besok bilang boleh, gitu. Kemudian yang ketiga tentunya adalah leadership. Kalau leadership rasanya si orang kalau sudah sampai level tertinggi tertentu ya pasti punya leadership. Persoalannya dia harus bisa menunjukkan ke publik kebijakan saya konsisten, nggak berubah. Yang ketiga, jangan lukai perasaan publik. Seperti tadi ya, salah sasaran, tidak ada penjelasan, dan lain sebagainya. Jepang, waktu kena tsunami dan bencana itu sampai reaktor nuklir mereka pada hancur, bisa selesai karena orang trust-nya tinggi terhadap pemerintah. Jadi, jangan lukai hati masyarakat dengan hal-hal seperti tadi. Baik. Pak Alamsyah, lagi berbicara soal kanal yang ada di ombudsman.go.id tadi, saya juga tahu bahwa ada layanan aspirasi dengan pengaduan online dan pengaduan online rakyat atau lapor. Iya, betul. Ya, di www.lapor.go.id. Ini kan lembaga pengelola lapor ini ada Kementerian Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur Negara. Istilahnya susah sekali itu. Dan reformasi birokrasi sebagai pembina pelayanan publik gitu. Sebenarnya sejauh ini kalau misalnya ini dikatakan sebagai kanal pengaduan nasional, apakah orang mungkin juga bisa memberikan atau menyampaikan aduan mereka ke kanal ini terkait dengan bantuan sosial atau mungkin pengaduan kondisi mereka? Ya, saya berpikir itu memang fungsinya untuk itu, salah satu gitu ya, supaya bisa dilakukan dengan cepat. Tapi dalam situasi seperti ini kan kami juga nggak bisa menunggu ketika orang menanya ke ombudsman apa boleh buat, kami harus respon dengan cepat. Sebetulnya kita ada MOU dengan Kemenpan dan lain sebagainya. Kalau ada dari lapor tidak di follow up oleh penyelenggara, biasanya diteruskan ke ombudsman, baru ombudsman. Kita the last resort dalam hal ini. Tapi dalam situasi bencana ini, dengan mulai banyak orang berhubungan sama kita, ya kita pikir agak repot kalau kita mengikuti flow formal, flow normal zaman yang lagi normal. Maka ya sudahlah, tanpa mengabaikan peran dari lapor juga, ya terpaksa kami launching tadi untuk membuka kanal pengaduan. Toh kalau dari lapor tidak ada follow up masuk ke ombudsman juga akan kami terima juga, gitu ya, kira-kira gitu. Tapi kami berharap, gimana Riza? Silakan Bang, silakan. Ya, sebetulnya penyelenggara yang mengelola lapor ini ya tetap, walaupun situasi sedang begini ya tetap harus intens ya. Toh sudah ada guideline untuk bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa membantu banyak di masyarakat. Kuncinya sederhana kok, masyarakat direspon dulu.
Setelah direspon, dalam hitungan waktu diberitahu perkembangannya sampai mana, dan mereka bisa lebih tenang. Itu. Ya. Pak Alamsyah, saya melihat kalau seandainya sekarang Ombudsman membuat alternatif, katakanlah kanal yang lain juga untuk bisa merespon dengan lebih cepat gitu. Apa ini berarti sepertinya lapor kurang bekerja dengan baik atau kurang berfungsi dengan baik gitu, sehingga harus ada sesuatu yang mungkin action yang lebih cepat diambil oleh Ombudsman atau bagaimana kira-kira? Iya, kami tidak tahu, nggak sempat nganalisis ke sana, Riza. Jadi yang paling penting, setelah banyak sekali kadang WA saya itu sehari orang tanya ini itu, kalau ditangani oleh individu kan berat, kami harus bentuk tim ya. Karena 34 perwakilan kami di provinsi segera kami konekkan, bentuk tim. Ya. Tujuannya semata-mata untuk membackup supaya masyarakat bisa lebih cepat dapat kepastian. Tapi kalau kemudian dari lapor bisa efektif, ya kami juga senang. Beban kami kurang. Tapi kan nggak mungkin saling tunggu, Riza. Yang penting dalam 3 bulan ke depan ini kita all out deh dengan pikiran sama-sama positif. Kira-kira begitu. Ya, betul. Ya. Jadi masyarakat sekarang sudah bisa mengadu. Saya kalau mengambil kesimpulan sedikit, masyarakat boleh mengadukan apa yang ingin mereka sampaikan lewat ombudsman.go.id. Iya. Betul ya, Bang? Ada nomor telepon juga mungkin atau hotline yang bisa diberikan? Kalau Ombudsman nomornya sama dengan nomor undang-undang, itu 137. Biasanya udah apa? Jadi 37. Nah, itu call center kita. Kalau akun media sosialnya di Ombudsman 137 gitu ya, kalau nggak salah. Iya, ada. Ya, kalau buka di website itu jelas sekali. Itunya ada untuk YouTube, ada juga untuk media sosialnya itu ada WhatsApp. Beberapa kita sering juga dapat dari WhatsApp ini. Ada kemudian dari Twitter dan lain sebagainya. Tapi juga kita membuat satu form yang orang bisa segera mengisi lewat satu aplikasi Google gitu. Kita bikin sederhana. Bahkan jenis aduannya sudah ada pilihan di situ nanti, Riza. Kalau misalnya nama saya tidak terdaftar, tinggal klik di situ ya. Nanti kemudian kita cek, kita minta perbaiki. Kalau sudah, kita kasih tahu sudah terdaftar, silahkan manfaatkan, gitu ya. Kira-kira. Ini formulir ini boleh diisi oleh siapa saja dengan persyaratan tertentu atau bagaimana? Hanya dengan modal KTP supaya kita bisa dapat identitas, alamatnya di mana gitu, sama yang dia adukan apa. Karena kan situasi darurat begini nggak perlu terlalu panjang lebar. Apa masalahnya segera gitu ya. Baik, Pak Alamsyah, mungkin ini akan jadi pertanyaan yang terakhir yang akan saya berikan. Sebelum saya akan merespon juga, ada banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar gitu ya, yang saya belum bisa respon karena memang belum saya buka sesinya. Konsistensi kebijakan, kalau kita bicara tentang konsistensi kebijakan gitu ya, koordinasi kementerian, kemudian pemerintah daerah dalam penanganan COVID ini memang harus kita akui belum terlalu solid. Artinya masih banyak perbedaan di sana-sini gitu ya. Itu bisa dilihat secara gamblang oleh masyarakat gitu. Apa problem utama sehingga hal tersebut bisa terjadi kalau menurut pandangan Ombudsman? Saya lihat sementara ya, saya belum konfirmasi ulang, kita sempat bahas ini, diskusikan, tampaknya bermula juga dari peran. Kalau kita tetapkan peran, terutama yang koordinasi paling rumit ini terjadi menyangkut bansos ini terakhir. Kalau alat kesehatan dan lain sebagainya kemarin masih bisa teratasi ya, itu memang kena langka saja, bukan sulit mendistribusikan. Nah sekarang kalau bansos ini seringkali bingung daerah, saya mau alokasikan ternyata itu sudah dapat PKH begitu. Nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya diterapkan satu prinsip. Semua di cover pusat dulu, nanti yang residunya atau yang on top dari itu, yang mau lebih dari yang sudah di cover pusat, silahkan daerah. Nah itu kan tinggal komunikasi. Nah sekarang ini seperti bersaing, dan ini membuat lelah sendiri. Saya mau masuk ke sana takut salah, overlap. Yang sini mau turun juga belum turun-turun, begitu kan. Nah itu yang menurut saya sih di dalam gugus tugas di daerah kan sudah ada semua ya. Dan tinggal koordinasi di situ. Tapi prinsipnya harus sama, di cover dulu oleh pusat, sisanya yang kurang itu di cover oleh daerah. Jadi perselisihan itu bisa agak berkurang, nggak perlulah bupati sampai marah-marah di medsos dan lain sebagainya. Betul. Dalam situasi kayak gini kan membuat orang juga makin hopeless ya. Kita harus sama-sama tunjukkan bahwa
kita lelah, kita sulit berkoordinasi, tapi kita mau bisa gitu ya. Itu yang harus ditunjukkan oleh para pemimpin. Jangan berkelahi di depan publik, nanti membuat imunitas kita turun. Kira-kira begitu. Oke. Pak Alamsyah, ini saya akan mulai membuka sedikit sesi tanya jawab. Ini akan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari Fabiola, ada yang bertanya bagaimana nasib para lansia yang mungkin tidak terlalu paham dengan hal ini dan mereka nggak punya akses untuk membuka katakanlah website dari handphone atau dan lain-lain gitu. Bagaimana kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh keluarga terdekat yang mungkin mengetahui hal ini? Kalau ada lansia, dia memang sudah kelompok yang diafirmasi, maka segera berkoordinasi dengan pihak terkait ya. Kalau keluarga bisa kontak ke dinsosnya. Di sini ada lansia, butuh perlakuan khusus, segera saja ke dinas masing-masing. Atau kalau ada sesuatu yang memang juga dirasa agak sulit untuk ke dinasnya, silakan laporkan juga ke ombudsman, nanti kami akan kontakkan ke dinas gitu, Riza. Karena kan namanya lansia itu harus dipantau ya, supaya jangan sampai kemudian dipaksa untuk mengikuti dengan ritme yang normal, nggak mungkin. Betul, betul. Saya cek lagi pertanyaan yang masuk, mohon tunggu sebentar. Ya. Ada yang bertanya lagi, ombudsman ini apakah hanya ada di pusat atau ada di daerah juga, Pak? Katanya. Ya. Ini dari Rahmat. Baik, kalau Rahmat, ombudsman itu ada di pusat pasti, namanya Ombudsman Republik Indonesia, dan kita sudah punya 34 kantor perwakilan di semua provinsi. Jadi levelnya di kota provinsi ada kantor perwakilan, dia bekerja untuk mengawasi di satu provinsi itu. Dan itu alamat dan lain sebagainya bisa dilihat nanti juga di website Ombudsman. Silahkan dibuka, semua perwakilan kita ada alamatnya di sana, berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Baik. Ini ada lagi dari Petit Tebe ID. Ini kayaknya maksudnya mau berbicara tentang bagaimana yang dibagikan ke rakyat yang betul-betul membutuhkan bantuan, itu untuk mengontrol RT-RT dan pihak-pihak yang seperti itu, bagaimana caranya? Karena RT-nya malah membagikan ke sanak saudara yang terdekat, jadi bukan dibagikan yang betul-betul membutuhkan, katanya begitu. Ini dari Petit TB ID. Iya, memang macam-macam. Ada RT yang kesel karena data yang warganya dapat hanya sedikit, padahal dia merasa di sana banyak yang susah. Ada yang RT-nya sama RW-nya dianggap tidak adil karena lebih banyak ke sanak saudaranya dalam situasi ini. Untuk itulah makanya Ombudsman mengusulkan jangan bantuan yang sifatnya fisik, karena itu bisa sangat bergantung pada hal-hal seperti itu. Tapi kalau dia bantuan itu langsung ke rekening, rasa-rasanya konflik of interest itu bisa diatasi, Riza. Dan tentunya pasti ada kekeliruan-kekeliruan, tapi bisa cepat kita perbaiki juga dengan sistem pengaduan yang baik. Saya itu bisa mungkin memahami. Terjadi nggak, Pak Alamsyah? Mungkin, dan beberapa kami menemukan. Makanya kemudian kita minta diperbaiki data. Ada yang kasihan juga, RW-nya sudah mendata dengan baik, tapi setelah dapat 20-an, yang dapat cuma 2. Di sini, jadi dia juga kecewa. Akhirnya kita minta diverifikasi ulang, dan bisa dapat tidak 20, ada berapa belas gitu ya, yang memang layak betul. Tapi ya itu tadi yang Riza bilang, bahwa data yang ada memang data di zaman normal ya, bukan data di zaman seperti ini, sehingga wajar memang terjadi simpangan-simpangan yang besar. Ya, tadi saya maksudkan juga mungkin dalam arti apakah mungkin kebijakan yang seperti itu, misalnya pola perbaikan kebijakan yang sekarang ada ini dengan respon yang sangat cepat untuk mengalihkan, misalnya membuat sistem yang baru pertransferan dana secara langsung, kan itu juga sudah ada tuh, kalau nggak salah Pak Alamsyah sudah pernah ada program seperti itu. Iya, dan kita ada sudah beberapa ada yang ditransfer langsung oleh pemerintah katanya program itu. Sangat berpengalaman. Pemerintah Indonesia sangat berpengalaman untuk melakukan itu. Jadi kalau dia bisa dibikin lebih kompak, lebih sederhana, saya yakin bisa lebih efektif dan bisa lebih cepat. Tinggal bagaimana kita mengawasi. Betul. Oke. Ada lagi. Ada ini yang pertanyaannya dari Syafra. Apakah permasalahan kasus seperti yang terjadi di RT ini boleh diadukan ke ombudsman? Boleh. Jadi yang begitu boleh diadukan, sehingga kita kemudian bisa minta nanti penyelenggara untuk cek, verifikasi ulang. Jangan takut kalau Anda khawatir nama disebut, maka bisa namanya kita rahasiakan. Kadang-kadang ada yang minta begitu. Kemarin beberapa minta namanya tidak disebut. Baik.
Pak Alamsyah, ini ada lagi dari Elia Lambok, Kak Reza dan Ombudsman, maksudnya Pak Alamsyah. Saya mau tanya, apakah mendapatkan pembagian bansos sesuai alamat KTP, sedangkan sudah tidak lagi tinggal di alamat KTP tersebut? Ya, ini memang banyak terjadi sih. Ada tanggapan, Pak Alamsyah? Ya, itu yang kita sebut bahwa kalau dia ada di Jakarta, terutama orang yang pendatang ya, KTP-nya ada di kampung halaman misalnya, atau bahkan mungkin di dalam Jakarta juga, tapi pindah tempat, KTP masih di tempat yang awal. Maka itulah gunanya verifikasi ke RW ya, untuk menunjukkan. Sehingga kalau dia sudah dapat bantuan di situ, dia tidak lagi dapat bantuan di tempat lain, gitu ya. Jadi bukan berbasiskan KTP. Tapi itu kalau dia menggunakan rekening bisa selesai, Riza. Nggak mungkin transfer 2 kali dalam satu rekening, toh. Betul. Nah, betul. Kenapa kita butuh keterangan dari RT, RW, data untuk menghindari hal seperti tadi? Karena kita sadari banyak warga kita yang belum tentu tinggal sebagaimana di alamat di dalam KTP-nya. Ya, kemarin saya mungkin ini hanya cerita sedikit aja, Pak Alamsyah. Saya bekerja sama dengan waktu itu dengan MD Pictures, semua produksi yang saya kerjasama. Ini sebenarnya menjadi satu model yang saya rasa cukup praktis yang akhirnya kita temukan sama-sama, yaitu ketika menyalurkan bantuan, khusus kru yang berada di Jakarta boleh mengambil bantuan logistik ke kantor gitu ya. Kita menyediakan tempat dan jamnya diurut supaya tidak ada penumpukan berlebih gitu. Tapi ternyata ada kru-kru sebagian pekerja film yang sudah pulang kampung sebelum mungkin diberlakukan larangan, atau mungkin tinggal karena kami syuting di Jogja, tinggalnya memang di Jogja. Nah, itu kemudian kami data satu persatu nomor rekening masing-masing, sehingga mereka bisa mendapatkan dana tunai juga dari nominal yang mungkin kami belanjakan untuk nilai sembako tersebut, gitu. Betul. Itu dilakukan jadi kemarin, dia dan rasanya memang cukup efektif. Ya, saya kira bisa ditiru ya, dan itulah yang kita sarankan tadi untuk segera disederhanakan. Saya berharap dalam 2 minggu ke depan segera bisa beres lah ya ini masalah ini. Kalau enggak, saya khawatir kita lelah sama-sama, akhirnya sama-sama saling tidak percaya, dan itu rugi sekali. Kita rugi bersama. Ya. Kemarin saya sempat menanyakan ke Pak Hilmar, saya ingin berbincang-bincang juga dengan Pak Mas Menteri Nadiem Makarim sebenarnya, tapi responnya masih agak mungkin lagi sibuk gitu ya, atau saya belum tahu, mungkin lagi banyak yang diurus. Karena saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan, dan ini juga diwakili oleh salah satu penanya, Pak Alamsyah, tentang bagaimana nasib kami yang kuliah di Jakarta, lalu tidak bisa pulang kampung, sementara orang tua di daerah sudah mulai mengeluh untuk tidak bisa membiayai. Nah, ini nasibnya gimana? Sementara kos-kosan harus bayar, kemudian mereka ya harus tetap melaksanakan kuliah walaupun mungkin dari rumah dan lain-lain. Itu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sekarang terhimpit dalam kondisi ini? Ada 2 skema. Kalau untuk yang memang orang yang patut mendapatkan beasiswa, ya dapat beasiswa. Tapi kalau yang terdampak karena situasi COVID ya, bukan karena memang betul-betul tidak mampu, down, dan dia tidak boleh pulang, tidak boleh mudik, dan harus stay. Rasa saya sih dengan skema-skema yang ada juga bisa diberikan bantuan transfer begitu ya. Tapi memang dia adalah di luar target yang pertama tadi, Riza. Jadi yang kayak gitu adalah yang spesifik. Itu skema-skema yang spesifik yang menteri-menteri terkait harus bisa. Karena seperti tadi ya, misalnya saya tidak bisa pulang, orang tua sudah tidak mampu mengirimi. Kalau itu kan dia problemnya bukan karena COVID, karena dia memang ada dalam situasi tidak mampu, ya skema khusus harus dikeluarkan oleh Mas Menteri. Betul. Maksud saya mahasiswa ini pengaduannya adalah karena kondisi COVID ini, orang tua yang tadinya masih bisa bekerja, di kampung mengirimkan uang, terus sekarang di tengah kondisi COVID ini menjadi nggak mampu, gitu. Kemampuannya sudah semakin berkurang. Mereka bisa kemana mahasiswa-mahasiswa ini, Pak Alamsyah? Nah, Kak, kalau yang begitu silahkan juga bisa ya. Dan kita akan minta misalnya apakah mereka boleh diminta kelonggaran untuk membayar uang kuliahnya, mundur, gitu kan. Selalu ada opsi, Riza, biasanya. Kalau untuk COVID ini mundur 6 bulan, mundur setahun, itu bisa dibicarakan. Seperti halnya juga kami sering dapat pertanyaan dari ojol dan lain sebagainya. Kata Pak Presiden bisa setahun, kok ini nggak bisa, akhirnya bisa 6 bulan, begitu ya. Itu yang harus diselesaikan one by one juga bisa. Ya.
Jadi mereka boleh memberikan pengaduan juga, dan mungkin mudah-mudahan ini yang saya harapkan dari diskusi saya, mungkin nantinya kalau saya juga ingin menanyakan gitu. Artinya sistem sekolah anak-anak sekarang ini kan memang berubah ya, Pak Alamsyah gitu. Lalu kebijakan-kebijakan konkret yang seperti apa yang sudah diambil itu nanti mungkin akan jadi pertimbangan untuk saya menanyakan hal tersebut. Makanya saya perlu menyampaikan hal ini juga mungkin ke Pak Alamsyah dulu ya, saya sampaikan karena pertanyaannya masuk. Nanti mungkin bisa sampaikan ke Mas Menteri juga, dia punya skema-skema apa gitu ya, kalau bisa connect. Mudah-mudahan dia bisa di-connect nanti. Ya, baik. Gitu, mungkin itu aja. Saya rasa terima kasih Pak Alamsyah, waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga terima kasih kesempatan yang baik bisa ketemu dengan banyak orang di sini dan menyampaikan kanal pengaduan kita. Riza, tetap semangat semuanya. Terima kasih dari Ombudsman. Terima kasih sekali lagi Pak Alamsyah untuk waktunya dan kesediaannya untuk saya ajak ngobrol-ngobrol obrolan pejuang corona. Terima kasih, itu tadi obrolan saya dengan Pak Alamsyah. Semoga bermanfaat. Pak Alamsyah, saya mohon izin untuk remove ya. Ya, silakan Riza. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih, sama-sama sore. Sangat menarik menurut saya pembicaraannya dengan Ombudsman, dengan Pak Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Tadi ada yang bertanya juga, apakah Ombudsman itu hanya ada di Jakarta? Dan sudah dijawab bahwa Ombudsman itu tersebar di 34 provinsi. Jadi tiap-tiap daerah, provinsi memiliki kantor Ombudsman yang masing-masing. Dan salah satu fungsi adalah melakukan pengawasan kebijakan publik. Jadi untuk masyarakat yang memiliki pengaduan-pengaduan tertentu, dan saat ini terkait dengan COVID-19, terkait dengan wabah COVID ini, Ombudsman membuka layanan terbaru yaitu di ombudsman.go, bisa diakses ya di ombudsman.go.id. Ada kanal COVID-19 dan di situ Anda atau siapapun bisa melakukan penyampaian aduan-aduan yang ingin disampaikan, gitu kira-kira. Lalu juga bisa dari lapor ya, itu ada kanal yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutnya ya. Lembaga pengelola, ya betul, pendaya gunaan aparatur negara, itu lafalnya kayaknya cukup sulit. Itu tadi obrolannya. Terima kasih sekali lagi. Ini ada dari Ombudsman 137 ya, di sosial medianya kalian bisa akses juga di Ombudsman RI 137, itu official account ya, akun official dari Ombudsman. Kalian bisa akses juga untuk melihat update-update informasi terbaru, mungkin kalian bisa akses di sana. Dan saya tertarik sekali ketika kita membahas mengenai beberapa hal yang tadi sudah dibahas gitu. Bagaimana sebenarnya pendataan yang dilakukan sejauh ini dan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, lalu ada temuan-temuan apa, itu tadi saya bahas juga. Dan menurut saya mudah-mudahan obrolan hari ini bisa cukup bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan tadi gitu, obrolan-obrolannya, karena saya rasa ini menjadi informasi yang penting. Sebanyak-banyaknya informasi, apalagi terkait dengan akses untuk kemana bisa memberikan aduan, kemana memberikan aduan berupa bahwa mungkin bantuan sosial yang belum sampai, dan lain-lain. Sebanyak-banyaknya akses yang bisa diberikan, mudah-mudahan lebih mudah lagi bisa diakses oleh masyarakat lebih banyak. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin disampaikan oleh kalian sebelum masih lama ya, rasanya kalau buka puasa masih jam 15.46. Jadi kayaknya masih belum dekat untuk waktu berbuka nih. Saya akan akhiri live ini, sesinya. Tapi mungkin saya masih akan memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya untuk kalau memungkinkan untuk saya jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Ya, selamat berpuasa juga yang di Malaysia. Terima kasih.